Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang mendengarkan siaran ini secara langsung dan dirilai oleh para merbot, para takmir melalui masjid-masjid dan musalla-musalla. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut menebarkan ilmu pengetahuan. InsyaAllah apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ala khairin falahu ajr mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang ikut memfasilitasi satu kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka insyaAllah saudara-saudara saya di Pro 1 Radio Republik Indonesia dan juga para marbot dan takmir akan mendapatkan pahala yang sama karena memfasilitasi kajian ilmu pada pagi hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian ilmu, dalam satu kajian yang sangat mulia dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperdalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadikan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Semakin kita taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan beramal saleh dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Walaupun mungkin karena ada tugas, karena begadang, karena capek, ada yang semakin mendengar ceramah semakin tidur pulas, enggak apa-apa. Yang penting tidurnya di sini. Ya, niatkan iktikaf. Asal jangan tidur di luar sana, ambil bantal ya, ini yang apalagi tidurnya di rumah, semakin asyik maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka kalau Anda tidur di sini sembari mendengar ceramah yang saya sampaikan, insyaallah berpahala. Karena tidak ada orang yang tidur bisa mendengar kecuali di sini. Berarti enggak tidur kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semua di majelis yang mulia ini dan yang mendengar kebaikan ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Al-Kahfi, tepatnya ayat yang ke-71 sampai dengan 73. Sebagaimana biasa,
Untuk mengawali kajian ini, saya akan membacakan ayat yang kita kaji untuk kita mendengar secara seksama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini kita semua akan mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ayat ini hadirat Allah masih ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena itu selalu saya mengulangi, dalam perspektif kajian tafsir biasanya ada yang disebut dengan korelasi ayat satu dengan yang lainnya, atau yang kita kenal dengan munasabatul ayat. Maka hal yang sama dengan ayat ini, hadirat Allah, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya ini masih berbicara tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir. Yang tidak lagi perlu menjelaskan siapa Nabi Khidir atau siapa Khidir, karena di ayat yang sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang pribadi Khidir, yang menurut jumhur ulama dia tidak dikatakan sebagai nabi. Walaupun para ulama berselisih pandangan, berbeda pandangan terkait apakah beliau adalah seorang nabi atau seorang alim. Tetapi oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan dia bukan seorang nabi, tetapi dia seorang yang alim. Dan dari Khidirlah, yang mulia Khidir, Nabi Musa banyak belajar ilmu pengetahuan. Karena itu Allah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita semua, apapun dan siapapun kita, bagaimanapun alimnya kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan merasa kita ini sudah hebat, sudah paham, sudah berilmu pengetahuan, lantas kita menjadi orang yang merasa paling hebat. Maka ayat ini Allah mengajarkan kepada kita satu, yang namanya belajar itu tidak mengenal waktu. Walaupun ada ungkapan Allah sebagai motivasi bagi kita di dalam menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari sejak kita dilahirkan, dari rahim ibunda sampai kita meninggal dunia. Itulah batasan orang menuntut ilmu. Maka selama dia masih hidup, Allah, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena itu ulama mengatakan orang yang merasa paling pintar, paling hebat, itu sejatinya adalah kebodohan yang nampak. Maka siapapun termasuk tiang bisa belajar dari Bapak Ibu, termasuk saya banyak belajar dari orang-orang yang mungkin, mohon maaf, dalam kacamata kita, dalam pandangan kita, orang ini memiliki profesi yang sangat-sangat hina, tanda kutip. Jangan alergi untuk belajar dari tukang sapu. Bapak Ibu, kalau kita di Kota Mataram ini melihat pagi-pagi itu ada yang warna kuning menyapu, itu adalah mereka orang-orang hebat. Tidak semua orang memiliki mentalitas seperti itu. Tidak semua orang memiliki kemauan untuk menyapu
membersihkan kota Mataram yang begini cantik dan luasnya, kecuali orang-orang yang memang memiliki sense of belonging, memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan ini. Maka mereka itu adalah guru kita semua. Semalam atau tepatnya kemarin itu saya baru sampai dari Malaysia. Jadi jangan pernah merasa alergi untuk belajar dari Malaysia. Hadirin Allah, saya kemarin berposisi itu di Terengganu. Ada satu hal yang harus kita pelajari, dan jangan merasa paling hebat lantas kita tidak mau belajar. Oh, karena Malaysia itu negara kecil. Oke lah, negara kecil, tapi dari manapun itu, kalau itu kebaikan hati Allah, kita harus belajar. Bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita tidak hebat. Jangan berpikir belajar itu karena kita bodoh. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Lihat, Nabi Musa itu seorang nabi, cerdas, pintar, hebat, tetapi beliau belajar juga dari Khidir. Apa artinya? Boleh juga kita belajar dari manapun, dari siapapun. Kalau memang itu adalah sebuah kebaikan, maka jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah alergi ya untuk mengambil ilmu pengetahuan. Ibaratnya hadirin Allah, yang keluar dari ayam itu kalau dia telur ambil dia, ya. Tapi walaupun kelihatan dari jauh itu seperti emas fata morgana namanya, karena bisa saja yang keluar dari ayam itu juga yang kuning-kuning kelihatannya juga indah. Jangan terjebak. Kelihatannya indah dari jauh, dipikir emas yang numpuk, ternyata itu adalah kotoran ayam. Jangan ambil. Tapi kalau telur ambil, kan begitu? Kira-kira begitu ya analoginya. Apa yang harus kita pelajari dari teman-teman di Malaysia? Saudaraku, kita ini secara teoritik orang Indonesia itu hebat, pemahamannya hebat, teorinya hebat, hafalannya hebat. Tetapi sedikit saja yang kurang dari orang kami Indonesia. Saya orang Indonesia, kurang praktik. Anak-anak kita mohon maaf, kalau masih TK, masih SD, Bapak Ibu, mereka itu sudah hafal yang namanya doa-doa. Kami itu diajarkan dari basic sekali di sekolah-sekolah, taman pendidikan anak-anak itu sudah belajar yang namanya doa-doa. Bukan begitu? Cucu kita, anak kita sudah diajarkan bagaimana doa makan, bagaimana doa keluar rumah, bagaimana doa masuk dalam rumah, semua. Tetapi kelemahan kita itu adalah tidak mempraktikkan. Nah, Malaysia itu mohon maaf Allah, saya melihatnya mereka itu secara kontinu dan konsisten, istiqomah itu menghadirkan contoh-contoh itu dalam majelis-majelis. Contoh kecilnya, dalam perkuliahan, di kampus, di sekolah, atau di majelis kecil-kecil, kalau kita ada rapat bertiga, berempat, berlima, teman-teman di Malaysia itu selalu membukanya Pak Haji Ilham. Mari kita buka majelis ini dengan membaca Al-Fatihah. Kalau kita ini kan hanya basmalah, itu sudah levelnya sudah tinggi dah itu. Mari kita buka dengan bismillah. Kalau mereka itu sudah membukanya dengan mari kita membaca Al-Fatihah untuk membuka majelis ini. Padahal mereka itu hanya bertiga, berempat, berlima. Yang penting kalau itu rapat, apalagi kuliah, apalagi sekolah, itu dimulai oleh gurunya. Mari kita membuka majelis ini dengan membaca Ummul Kitab. Ini Ustadz, guru saya, ini saudara saya. Besok di sekolah begitu ya? Enggak, ini jangan-jangan nggak pernah diamalkan.
Mohon maaf, kita ini di sekolah nggak pernah. Ini mana guru-guru? Banyak guru-guru di sini, tapi kita tidak mengamalkan. Termasuk saat kami di sana di kampus itu, syukur-syukur ada dosen yang mengucapkan, mari kita membuka dengan Bismillah. Pak Haji Ilham juga demikian, walaupun ngajar, beliau waktu itu masih menjadi WI, Widya Iswara, belum tentu dia membuka. Padahal ini kata kunci keberkahan itu mulai hadir dari hal-hal yang sepele, dari hal yang kecil. Ini satu. Yang kedua, yang saya salut dari teman-teman jiran kita di Malaysia, mengakhiri majelis, mulai dari anak TK sampai perguruan tinggi, sampai di majelis manapun, mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Kita semua sudah hafal itu kafaratul majelis, tapi tidak diamalkan. Bukan begitu? Kita sudah selesai sesi foto kayak kemarin itu, saya pikir sudah selesai. Mari kembali ke tempat masing-masing, kita akan mengakhiri majelis ini. Duduk, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Jadi semua orang, semua anak-anak kita yang belum hafal kafaratul majelis pun, dia wajib untuk menghafal, termotivasi untuk menghafal. Maka rahmat Allah, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Rasulullah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perkara ringan. Kalau itu masalah kebaikan, lakukan itu, amalkan itu. Kenapa? Inilah cara Allah untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, cucu kita, anak kita diajarkan doa makan di sekolah, di TK-nya, tapi kita itu tidak pernah bareng makan. Yang saya salut dari teman-teman Malaysia, kalau mereka mau makan itu, dia duduk dulu, orang tua, ibu, anak satu majelis, bergiliran makan pagi, sarapan, nanti bapaknya yang berdoa, sore siangnya mungkin ibunya, makan malamnya anak, besoknya juga cucunya, anak itu ikut memimpin doa. Lamun itu kan lah kuala cukup le julu mangan doa. Lah lapah doang ruan. Lamun linde, lamun wah cukup selapuan. Mari kita awali majelis ini dengan doa. Ayo pimpin nak doa. Masya Allah. Saya pikir semua kita hafal doa tapi belum praktik. Ya Pak Mustaqim ya. Besok itu harus di rumah atau di mana, di sekolah kalau memang itu. Ini hal-hal yang sepele Allah. Tapi ingat, keberkahan Allah itu akan turun dalam kehidupan kita bila kita menghadirkan hal-hal yang sepele dalam hidup ini. Hadirin Allah, ini pelajaran. Jadi jangan menganggap cerita tadi itu nggak ada hubungannya dengan ayat ini. Ini ada kaitan dengan ayat yang kita baca. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam belajar dari Khidir. Jadi kata kuncinya adalah jangan bosan untuk belajar, jangan berhenti untuk belajar, jangan malu untuk belajar dari siapapun guru kita. Siap? Ini kadang-kadang itu ngitaan dia beruan gurun dia huni. Ini mohon maaf. Dia jal laisa minna ni. Ndeen. Dia dia gurun. Lalun. Allah, lihat, ini namanya kesombongan. Maka sebenarnya Nabi Musa mengajarkan kepada kita, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, tidak ada limit waktunya. Tetapi sampai kita tua, sampai kita hebat sekalipun, sampai meninggal dunia, kita dituntut untuk belajar. Ini satu. Yang kedua, Allah, seorang yang belajar itu harus sabar. Inilah yang diajarkan. Nanti kita akan membaca ayat ini. Maka alhamdulillah, Nabi Musa begitu ingin belajar kepada Khidir. Satu pesan Khidir, Anda harus patuh dengan saya. Saya khawatir kamu itu tidak sabar dengan saya. Alhamdulillah. Coba kita baca ayat ini. Fantalaqa, maka keduanya berjalan. Hatta idza rakiba fis safinah, setelah keduanya menaiki perahu. Konon dalam riwayat dijelaskan
Karena Nabi Khidir atau Khidir ini seorang alim alamah yang terkenal, Bapak Ibu. Pemilik perahu, begitu beliau mau naik, itu semua orang kenal. Bayangkan orang alim, siapa yang enggak kenal? Saya saja yang enggak alim masih banyak yang kenal. Saya tidak alim, jujur, tapi kalau saya kemana-mana ada saja yang negur. Yang kemarin kajian sore itu di mall, saya mau nongkrong gitu di mall kan, nggak bisa kita nongkrong. Assalamualaikum Ustaz, kacau, nggak jadi kita nongkrong. Kira-kira begitulah. Ada yang kenal, ada yang salam. Ya karena saya terjadwal di situ untuk Jumat dengan kajian. Maka kemarin kami minta bisa ngisi bulan ini, saya sudah close sampai akhir tahun. Nah, kira-kira begitu. Kalau mau jadwal ulang tahun depan, dan harus kasih tahu langsung setahun itu. Kalau tidak sudah terisi semua. Bukan nyombong. Cuma itulah dialog saya sama manajemen di Mall Epicentrum. Artinya apa? Sekelas Tiang, ya, itu pun ada yang kenal. Bagaimana dengan Khidir? Itu maksudnya. Hadirin mati Allah, ibu-ibu, Nabi Khidir begitu beliau mau menaiki perahu, semua orang tahu, Pak. Ya Allah, Khidir itu, Khidir, guru kita, orang hebat. Subhanallah, yang tadinya mau nyewa beliau, mau bayar itu perahu gratis. Kenapa? Karena beliau orang alim, karena beliau terkenal. Lihat bagaimana penghargaan kepada orang alim, bagaimana penghargaan mereka kepada ahli ilmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Inilah cara orang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Mereka itu hormat kepada gurunya. Lamun itu nani sampai jamaah begak lelah jadi tuan guru nani. Sulit jadi tuan guru nani. Bukan sulit menjadi tuan gurunya, ngajahang sulit, terhargai sulit. Mohon maaf rahmati Allah, tiang ini orang peraya, wanen. Dengan peraya no berlebih ke wanen. Lamun sebut tuan guru, ndek kapo ni kajum dengan peraya. Mohon maaf ni dengan peraya dia. Lamun sebut tuan guru, ya begak mati dengan peraya no, kecuali sandek mati. Lombok Timur masih menu mati-mati juk tuan guru. Lombok Barat menu masih. Lombok Timur, Lombok Utara, Mataram, ya mati-mati ujung gurun. Laek lagu. Sana ni je ya pada asah doang. Maksud tiang apa? Contoh, tiang masih kodek laek. Allah yarham al-maghfurlah. Misalnya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Faisal di Peraya, Tuan Guru Bodak misalnya, nggih, Tuan Guru Fadil, mohon maaf. Kalau dulu orang ngaji, Bapak Ibu, marak dengan tundang keroah. Yang ada beras dibawa, yang panen kacang, Pak Kacang dibawain gurunya, yang panen antap terjauh, sajauh manok arak. Yo, mbe jam lain ini pada roh ndek lalu ngaji. Santan hargain guru napa sa berdoyang. Ya lalu juan guru. Lamun nani jadi tuan guru jak sampai zaman edak seperti itu. Bahkan salucun cara makin sampai jamaah. Gurun mun kiriman WA. Tek kunin potun puntik sabarun tebau elek murin balen. Sila tuan guru semeni haji agama ina kesongel naran kance gurun masih berekengan. Ndek apa yang milik gratisan sampai jamaah lawan masih dinebih apa niki. Lagu cara mereka guru itu juga terjadi di zaman Nabi Musa. Mohon maaf. Jadi kita itu kadang-kadang saya nggak tahu dari mana mindset kita berubah. Padahal teman-teman di Bima, teman-teman di Dompu, teman-teman di Sumbawa, di KSB itu menghargai ulama.
Salah kayak niki tiang. Dek tawan sak mangkin ya papa doang cara mangkin. Subhanallah, masya Allah. Kadang-kadang orang dia jadi matre lalu tuan guru dia. Bukan masalah matre. Lihat Khidir. Ini dalilnya Nabi Musa, Nabi Khidir. Beliau mau naik perahu, langsung selapu dengan datang. Khidir naik perahu, baik perahu. Emparan terbayar. Lamun ni tahu. Ya Allah, iprekengan doang cara dengan nani. Subhanallah. Ternyata mata Allah keberkahan ilmu itu bisa didapat dengan cara memuliakan para ulama. Tiang ingat sekali sampai jamaah nggih layak Masjid Kodek niki. Dia mendatang Maulana Syekh. Enggak mutente itu. Dia tu aja berpikir ngaji. Mbe onas Maulana Syekh. Mbe season Maulana Syekh ngenam. Ia mau perebut cara lain. Perebut. Mbe tahu sandal Maulana Syekh, mbe tahu sandal tuan guru guru kita. Ia terjauh, ia bentek sandal. Enggak poron di ngaji. Lah jarin tuan guru. Yuk berembitan jadi tuan guru. Ia kembet dia. Yuk berkah, ta'zim kepada ulama, memuliakan ulama. Lamun itu nani sandal tuan guru masih telang. Angkat tiang digbani bayi menjok majlis asolah-solah kawin. Telumpah sandal lele balik lagu lamuk jok majlis boy akal langit dia uning. Angkat lamun berkat ngendeng araan meniki jelas. Tunas ulin disemal bayi dek bebeng kan mana? Lagu ni la ilaha illallah. Saya malu sama jamaah. Malu kita ini apalagi di Islamic Center ini adalah tempat hadirnya para tamu-tamu untuk sholat. Ini ada rekan saya dari Malaysia, kadang-kadang dari Jawa, dari mana itu hadir. Bapak Ibu rahmat Allah. Makanya kenapa misi utama Rasulullah SAW itu berbicara akhlak. Beliau tidak pernah mengatakan nih sholat puasa dulu, enggak, akhlakmu dulu. Kenapa? Akhlak ini adalah identitas satu orang, identitas satu masyarakat itu dilihat dari akhlak. Maka kalau akhlaknya baik, yang akan disebut adalah kita ini adalah orang baik. Bapak Ibu, kalau kita senyum saja di sini, jangan yang berat-berat, bukan sholat sunnah yang saya suruh, senyum saja. Nanti sampai Malaysia sana, sampai Brunei sana, sampai Singapura, senang kita ke Lombok itu. Kenapa? Orangnya senyum-senyum, orangnya ramah-ramah. Tetapi kalau satu di antara kita manyun saja bucung, apa nih dengan Malaysia? Teruk sangat tuh orang Lombok itu, tak boleh senyum sikit-sikit, tak boleh. Macam budak marah semua. Kira-kira begitulah. Jadi apalagi kalau sampai misalnya sandal hilang, dia akan mengatakan apa? Jangan pernah ke Lombok lagi, ke Mataram Islamic Center itu. Maling semua. Enggak salah. Kenapa? Sandal orang hilang. Sandal Kapolda ini kok saya mau ngajar bagaimana lagi ini. Selevel Kapolda saja bisa hilang sandalnya. Kasihan beliau ini baru sampai di sini. Mohon maaf, beliau ini Kapolda baru. Saya membaca beritanya itu, beliau ini menggantikan yang sebelumnya, ya, Pak Joko Purwanto diganti oleh Umar Faruk, Irjen Umar Faruk. Beliau seharusnya kan begitu ke sini akan merasa nyaman, senang. Ayo kita sholat lagi. Kenapa? Sandal kita dijak. Lah, lamun meni jerih nano batu. Uli dekat jari Kapolda, lamun bilang jelon tak telang sandal, jak gemet masih. Sila, apalagi ndek Kapolda. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahmat Allah SWT. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Begitu keduanya naik di atas perahu kapal itu, karena yang dilihat oleh orang-orang ini adalah Khidir, orang alim, orang yang hebat, maka semua orang menawarkan perahunya. Khidir, naik perahu saya dong, naik perahu saya.
Ya ibaratnya lamun cari itu cari berkah lah. Hah? Cari apa? Berkah. Mun itu jalan dojul erup nih. Guru-guru kepeng-kepeng, bisnis-bisnis. Mohon maaf Allah. Bu, saya nggak tahu, saya mau tes ibu-ibu ini sekali-sekali. Saya mau jalan depan rumahnya dikasih kopi apa enggak saya? Awas belema. Hadirat Allah. Ternyata keduanya begitu berada di atas kapal. Nabi Musa itu sudah komitmen mau belajar kepada Khidir. Apapun yang terjadi saya harus belajar dari kamu. Apa persyaratannya? Musa, kalau anda mau belajar sama saya, anda harus sabar. Ternyata menuntut ilmu itu harus sabar, mati Allah. Bayangkan kalau kita tidak sabar. Kita ini dari TK belajar, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA di pondok 6 tahun, perguruan tinggi S1, S2, S3. Kalau nggak sabar, nggak selesai kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, pahitnya menuntut ilmu. Namanya menuntut ilmu itu pahit, sulit, lama, mikirnya panjang, uangnya juga tidak sedikit. Namanya Allah. Kadang-kadang anak kita SMP, SMA pacu, elek kuliah, demen semester telu macal, kan begitu? Belum, bisa jadi nggak selesai. Atau di SMA-nya juga nggak tahan karena dari kecil sudah belajar. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita tidak mau sakit menuntut ilmu, maka kita akan merasakan kehinaan sepanjang masa, sepanjang hidup kita akan merasa hina. Apalagi disebutkan waman fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Kalau ada orang yang di masa dia muda, di masa dia menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu dengan serius, maka apa kata beliau? Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Angkatkan orang itu 4 kali takbir. Pada dasarnya orang itu sudah mati sebelum dia meninggalkan dunia ini. Bayangkan, tadi saya baca ayat surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Hadirat Allah, orang yang meninggal kadang-kadang kita takut untuk mendekatinya. Ya, karena sudah meninggal. Ternyata apa kata ulama? Ada mayit tapi masih hidup. Mayit sudah mati saja kita nggak berani, apalagi mayit masih hidup. Gimana rupanya mayit masih hidup? Itulah orang yang tidak mau belajar ilmu. Maka Nabi Musa mengajarkan kepada kita, Khidir mengajarkan kepada kita, orang menuntut ilmu itu harus sabar. Ternyata rahmati Allah, di saat mereka berdua dan orang-orang yang ada di perahu itu sudah jalan di tengah-tengah laut, Nabi Khidir atau Khidir itu apa? Melubangi posisi tengah dari perahu itu. Kayunya dilubangin oleh beliau. Kira-kira kalau kita di tengah laut dilubangin bagian daripada perahu itu, takut apa tidak? Nah, khawatir kita. Ini guru tapi kok aneh sekali, kan begitu? Nabi Musa jadi bingung, sudah janji, ya saya sabar, siap menjadi murid. Ternyata sami jamaah begitu dilubangi di tengah perahu, Nabi Musa juga nyeletuk juga. Nabi Musa nggak tahan juga jadi murid. Wahai guru, kira-kira begitu. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau lakukan ini? Litughriqa, lam yang ada di dalam ayat ini kata ulama nahwu lamul aqibah. Artinya dengan dia melubangi itu akan berdampak menenggelamkan. Jadi bukan lamut ta'lil atau yang disebut dengan lam as-sababiyah, bukan penyebab, tetapi lam di sini adalah sebagai akibat. Maka apakah engkau akan melubangi ini sampan ini atau perahu ini? Nanti kita tenggelam semua. Litughriqa ahlaha.
laqad ji'ta syai'an imra, Anda sudah melakukan sesuatu yang salah, keliru, wahai Nabi, wahai Khidir. Lihat apa kata Nabi Khidir, disebutkan dalam Al-Quran. Qala lam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah katakan memang Anda ini nggak sabaran orangnya. Kan begitu? Menjadi murid itu harus sabar. Apapun yang dilakukan oleh guru, diam aja. Kalau Anda mau belajar, kira-kira begitu. Ya. Tapi ternyata Nabi Musa tidak mau bersabar. Beliau masih protes. Padahal Allah, ada sesuatu yang mungkin secara kasat mata Nabi Musa tidak paham. Wallahu a'lam. Karena seorang yang alim, apalagi model Khidir, itu langsung mendapatkan ilmu dari Allah, wahyu dari Allah. Makanya ada yang mengatakan karena ini langsung Allah berbicara maka dia seorang nabi. Tetapi disebutkan tidak semua seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, bisa saja kayu yang beliau lubangi itu mungkin sudah keropos atau sudah bermasalah sehingga beliau ganti dengan kayu yang lain. Tetapi karena Nabi Musa melihatnya, lah ini sudah di tengah laut pakai buka-buka lagi, ini bahaya, kira-kira begitu, sehingga beliau tidak tahan. Maka jawaban Nabi Khidir adalah, kamu ini nggak sabaran jadi murid ya. Jadi murid itu harus sabar, kira-kira begitu. Nah terakhir, qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Wahai guru, kira-kira begitu, jangan menghukum saya, memberikan sanksi atas kelupaan saya. Namanya manusia. Ini juga menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, bahwasanya manusia itu ada lupa, ada salah. Ya, jadi jangan menghakimi. Oh, mentang-mentang ini seorang yang alim nggak ada keliru, salah juga. Oh, ini Nabi tidak akan salah juga. Jadi kita ini adalah manusia biasa, maka kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, ya, tidak terkecuali seorang nabi sekalipun itu melakukan kesalahan. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan engkau menjadikan atau mempersulit saya, kira-kira begitu. Itu adalah permintaan Nabi Musa kepada Khidir. Hormati Allah, inilah penjelasan daripada ayat yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita ini akan memberikan tambahan wawasan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.